Scan. Oke, Bu Yati, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak Anwar. Oke, alhamdulillah. Ini Ibu Yati kan mau melakukan coaching ya? Saya Di proses coaching ini Ibu Yati saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? oke. Kalau dilihat di sini Pak ada 3 kompetensi sebenarnya Pak ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu bagian mana yang perlu saya amati? Oke, dari ketiga kompetensi itu yang perlu diamati nanti ketika saya melakukan coaching itu adalah menjadi pendengar aktif Pak. Pendengar aktif ya. Saya. Pendengar aktif. Nah, dari tiga kompetensi itu inti itu Ibu Yati mau fokus, saya memperhatikan pendengar aktif ya. Ya. Apa indikator dari pendengar aktif ini? Oke, indikatornya itu adalah bagaimana di situ menghilangkan pelabelan. Saya berharap itu coach itu dapat menyampaikan sesuatu atau permasalahannya itu secara rileks dan merespon apa yang saya ajukan pertanyaan ke coach itu tanpa adanya pelabelan. Baiklah. Nah, insyaallah nanti kita akan melakukan pemantauan dari hasil coaching Ibu Yati. Nah, kalau kita kalau kita skalakan ini ya dari 1 sampai 10, berapa kira-kira skala yang Ibu Yati miliki saat ini tentang sebagai pendengar aktif? Kalau dari hasil latihan kemarin Pak ya, skalanya itu sekitar 6 sampai 7 Pak. 6 sampai 7 saja. Itu yang saya lakukan ketika saya melihat hasil video. 6 sampai 7. Nah, terus harapannya Ibu tentang level ini sampai kemana kira-kira? Saya inginnya itu meskipun tidak bisa mencapai 100 atau 10 dari level 10, saya inginnya itu bisa mencapai level 9, itu sudah luar biasa Pak. Ya. Nah, kalau boleh ditegalin Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Oke. Harapan saya itu saya bisa menerapkan kompetensi yang ingin dinilai, terus bagaimana coach saya itu bisa mengatasi permasalahannya itu tanpa saya harus memberikan solusi kepada coach saya. Jadi itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana saya juga menjadi pendengar yang aktif agar coach itu bisa rileks dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan. Oke, baik Ibu ya. Kira-kira kapan kita bisa laksanakan proses coachingnya? Oke, insya Allah besok Pak. Besok, bisa ya? bisa dilaksanakan. Kebetulan coach saya itu hari ini berhalangan. Oh, sudah dilakukan ya? Iya. Oh iya. Baiklah Bu Yati, insya Allah saya berdoa mudah-mudahan kita pada saat Bu Yati melakukan proses coaching bisa lancar, dan Bu Yati juga bisa mendapatkan masukan tambahan dari hasil observasi saya kan. Baiklah, sampai di sini dulu diskusi kita, dan kita tunggu besok ya. Oke, terima kasih banyak Pak Anwar ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Bu Yati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik Bu. Oke, terima kasih ya Bu Un ya sudah datang dan bisa ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Ya, Bu. Kira-kira ini Bu Un kita mau ngobrol tentang apa sih? Jadi begini Bu ya, saya ini meminta bantuan Ibu nih, karena saya punya permasalahan di sekolah nih Bu, yang buat saya sedikit kebingungan nih Bu. Jadi saya melihat salah seorang siswa di kelas saya itu dia kemampuan membacanya itu sangat rendah sekali Bu.
Saya sudah beberapa kali mencoba metode, tapi sepertinya tidak membuahkan hasil yang maksimal, Bu. Oke. Jadi obrolan kita ini sebenarnya nggak lama, Bu ya, sekitar 15-20 menit saja sih. Menurut Ibu berarti tujuan dari pertemuan kita ini membahas tentang siswa yang kemampuan membacanya kurang, Bu ya. Kira-kira apa sih masalahnya, kenapa bisa seperti itu, Bu ya? Saya sudah coba menggali, Bu, tentang penyebab anak ini mendapat kesulitan dalam membaca, Bu. Salah satunya adalah trauma cara belajar di masa lalu, Bu. Salah satunya sih itu, Bu. Yang kedua, karena trauma itu akhirnya motivasinya kurang, Bu, untuk bisa membaca. Oke, berarti di sini itu saya melihat bahwa penyebabnya itu adalah trauma dengan cara belajar di masa lalu dan motivasi yang kurang, Bu ya. Nah, kalau kita bicarakan level 1 sampai 10 nih, Bu. Kira-kira pada level berapa kira-kira siswanya tersebut, Ibu? Siswanya, Bu ya. 5, Bu. Oh, 5. Nah, kira-kira Bu Dewi itu mau meningkatkan ke level ke berapa nanti? Tergantung rentang waktu, Bu. Kalau mau dilihat dalam semester ke depan, mungkin saya akan menaikkan level ke 8. Tapi kalau memang akan dilihat dalam sebulan 2 bulan ke depan, saya berani ke 6. Oh, oke. Itu sudah luar biasa, Bu ya. Dari meningkatkan level ke 8 ya, itu sudah sangat baik sekali. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih caranya itu untuk meningkatkan minat membaca anak tersebut, Ibu, menurut Ibu? Baik, Bu. Jadi sebenarnya sih, Bu, sebelum saya menemui Ibu, saya sudah melakukan beberapa cara, Bu. Salah satunya saya memberikan jam khusus kepada anak tersebut untuk membaca, tapi tidak membuahkan hasil sesuai target atau harapan saya. Nah, salah satu solusi yang mungkin saya tawarkan adalah kolaborasi dengan guru mapel lain, Bu. Karena teknik yang saya lakukan selama ini adalah teknik saya secara pribadi, gitu, belum melibatkan guru lain. Seperti itu sih, Bu, melibatkan guru lain dan berkolaborasi, bahwa tanggung jawab untuk anak ini bisa membaca adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab guru bahasa. Oke, baiklah. Berarti rencana yang Ibu lakukan nanti adalah kolaborasi, Bu ya, dengan guru yang lain. Kira-kira untuk rencana itu, Bu, kapan bisa dilaksanakan? Untuk kolaborasi itu mungkin saya akan rencanakan, karena ini hari Rabu, Bu ya. Di hari Sabtu agenda guru-guru saya lihat sedikit berkurang, jadi saya akan gunakan hari Sabtu, Bu. Oke, berarti nanti 3 hari rencananya ke itu depan, 3 hari ke saya depan. akan komunikasikan dengan guru mapel lain. Oke. Kira-kira nih, Bu ya, dukungan siapa saja sih yang dibutuhkan dalam hal ini, Bu? Pertanyaan ini yang memang saya tunggu, Bu, karena kendala saya yang utama itu adalah saya tidak bisa bergerak sendiri dalam kegiatan tersebut. Saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pemantau dalam kegiatan tersebut, dan juga saya butuh dukungan dari guru-guru mapel lain sebagai rekan kolaborasi saya. Oke, keputusan yang sangat tepat sekali, Bu ya. Jadi dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat yang ada di sekolah. Oke, Bu. Kayaknya kita sudah ada di penghujung sesi nih, Bu ya. Kira-kira apa sih yang bisa didapatkan, Bu, dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini yang saya dapatkan, pikiran saya menjadi terarah tentang apa yang harus saya lakukan, rencana aksi yang akan saya lakukan, dan juga saya menjadi semakin jelas tentang target yang akan saya gapai untuk siswa tersebut. Terima kasih banyak, Bu ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk melihat ya bagaimana sih rencana Ibu itu sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana nanti ke dengan depan. senang hati, Bu. Oke dah, mungkin itu aja, Bu ya. Terima kasih, Bu. Saya Iya. ucapkan terima kasih atas waktu baiknya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar, Bu Yati? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa ya. Khusus pertemuan kita pada kali ini, untuk sesi ini kita akan mendiskusikan sedikit hasil proses coaching yang Ibu Yati yang lakukan tadi. Menurut Ibu, pada proses coaching tadi itu gimana penilaian yang Ibu rasakan? Oke,
Alhamdulillah yang saya rasakan kegiatan coaching tadi itu sudah berjalan dengan lancar, Pak. Biasanya sudah mulai meningkat dari latihan yang saya lakukan kemarin. Sudah peningkatan. Oke, baiklah. Jadi berjalan lancar dan kualitasnya semakin baik ya. Saya Tentunya ada indikator atau ada hal-hal yang membuat Ibu Yati menilai bahwa yang tadi kualitas kira-kira seperti apa? Kenapa kira-kira Ibu Yati menilai kegiatan itu sudah semakin baik? karena dari kegiatan coaching tadi saya dengan coach itu bahwa itu berjalan lancar karena sudah sesuai dengan alur kita, yaitu situ ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu sendiri. Oh iya, betul. Jadi apa yang Ibu lakukan tadi pada saat coaching itu alurnya sudah sesuai. Dan kalau saya perhatikan tambahan juga kompetensi inti yang diharapkan di situ kan ada kesadaran penuh, kemudian menanyakan aktif, Ya, kemudian pertanyaan objektif itu saya perhatikan sudah sesuai dari kompetensi inti yang diharapkan dari coaching menggunakan alur kita. Nah, ya. boleh saya minta izin saya menyampaikan pengamatan saya? Oh, silakan Pak. Jadi yang Ibu lakukan seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah sangat sesuai dan kita berharap mudah-mudahan bisa dilakukan lagi untuk kedepannya kepada teman-teman, kepada siswa juga boleh. Nah, cuman ada beberapa yang mungkin bukan si kompetensi inti tetapi perlu untuk menjadi bahan perhatian. Ya, saya. Misalkan pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya perhatikan Ibu tidak sekali memotong pembicaraan coaching. Kadang kalau saya tidak salah 2 kali 3 kali. Jadi pada saat coachingnya lagi ngomong begitu, Ibu Yati langsung potong. Saya yakin bahwa pertanyaan Ibu Yati yang berkualitas, tetapi dalam hal ini juga dibutuhkan sisi emosional sebagai seorang coach. Gimana Ibu mengenai pendapat saya ini? Ya, betul juga sih, saya merasa sih seperti itu tadi Pak ya. Mungkin saya sebenarnya harus menyelesaikan dulu pembicaraan dari kunci baru saya bisa meresponnya Pak. Insya Allah untuk kedepannya itu saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan lagi di bagian itu ya. Mantap. Ya, kita sama-sama belajar nih. Saya juga berterima kasih Ibu sudah meminta saya untuk menjadi observer dulu. Nah, kira-kira tindakan selanjutnya yang Ibu Yati lakukan setelah hasil pengamatan saya, kemudian hasil yang Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira tindakan selanjutnya? Untuk tindakan selanjutnya mungkin saya akan lebih memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ada dalam coaching itu sendiri, terutama dalam mendengar aktif Pak ya, sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin saya diamati oleh Bapak kemarin itu. Jadi itu yang mungkin yang perlu saya tingkatkan. Ya. Baiklah, semoga saya berharap saya berdoa mudah-mudahan kedepannya Ibu Yati bisa mendapatkan bisa kualitas coachingnya itu bisa lebih baik lagi. Tentunya dalam hal ini kita harus banyak belajar, tentunya banyak melihat video di YouTube. Nah, sebagai penutup ini kan saya juga sementara lagi proses belajar ini. Saya juga butuh pendapat Ibu tentang saya selaku observer. Nah, berdasarkan hasil supervisi saya, apa yang Ibu Yati dapat dari hasil supervisi itu? Ya, yang jelas banyak ilmu Pak ya yang saya lihat di sini, banyak masukan-masukan Pak dari Bapak juga yang akan membantu saya untuk proses coaching berikutnya, baik itu dengan teman sejawat, dengan siswa saya juga. Yaitu adalah merupakan pengalaman baru buat saya Pak ya, karena ini pertama kalinya saya diobservasi oleh Pak. Oh iya. Ya, kita berharap mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lagi bersama, kita sama-sama belajar. Ya. Baiklah Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil observasi saya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Yati
memilih saya untuk menjadi observernya. Dan Ya. kita sama-sama sukses Bu Yati ya. Saya Pak, terima kasih banyak Pak Anwar ya sudah meluangkan waktunya. Baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar.